Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, faya ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan Nahu Mukhtarat, Nahu dengan membaca kitab Mukhtarat, ringkasan kaedah bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memahami pelajaran pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sampai akhir zaman. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelajaran baru, kita sedikit mengulang murojaah ya. Murojaah ini dalam rangka untuk mengingat kembali. Baik. Pembahasan terakhir kita bahas di dalam pembahasan babu atau al-faslu ar-rabi' ya. Faslu rabi'. Isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau dari kejelasannya, bahwa isim ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi dua macam. Ada isim nakirah dan dua isim ma'rifah. Isim nakirah artinya sebuah kata yang belum jelas, masih belum jelas, mubham. Sedangkan isim ma'rifah adalah kata yang sudah jelas, sudah spesifik, dia sudah diketahui oleh pembicara dan lawan bicara kita. Itu isim ma'rifah. Ciri isim ma'rifah yang sudah kita sebutkan, yang pertama atau tanda-tandanya adanya alif lam. Adanya alif lam. Ciri isim ma'rifah. Lihat di bukunya ada alif lam. At-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aqlamu, al-mudarrisu. Semua kata yang ada alif lam namanya termasuk kepada isim ma'rifah, karena ada tanda yaitu alif lam di sini. At-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aqlamu, al-mudarrisu. Baik, yang kedua ada namanya ismud dhamir, isim dhamir, yaitu kata ganti. Kata ganti yang sudah kita hafal ya, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu isim dhamir, bahwa semua kata yang menggunakan atau dhamir itu sendiri, dia adalah isim ma'rifah. Anta ya, ana, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu namanya isim yang sudah ma'rifah, sudah jelas ya, sudah jelas. Kemudian yang ketiga, kemarin juga kita sudah bahas tanda isim ma'rifah yang ketiga, yaitu isim mausul. Isim isyarah ya, ismul isyarah.
Ismul isyarah ini ada untuk jenis laki perempuan, sebagaimana ada juga untuk dekat dan jauh, dan juga ada untuk bilangan 1, 2, dan 3. Ini butuh difahami. Contoh kemarin, haza, haza, haza Muhammad. Ketika Muhammad dekat, satu dan laki-laki pakai haza. Ada 2 orang Muhammad dekat dengan kita, laki-laki, hazani Muhammadani, hazani Muhammadani. Ingin mengatakan di sana ada banyak Muhammad tapi dekat dengan kita, gunakanlah kata haulai Muhammaduna. Lihat, tinggal menyambung, mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Haza untuk mufrad. Nah, sudah lewat pembahasan tentang mufrad. Isim ditinjau dari bilangannya. Jumlahnya ada 1. Di sini teman-teman upayakan mengikat pelajaran ini dengan yang sebelumnya. Haza isim isyarah untuk mengatakan artinya ini, menunjuk ya, artinya ini, bendanya jenis laki-laki pun sudah berlalu tentang pembahasan muzakkar dan muannas. Muzakkar ya, sudah kita pahami dan sudah kita rinci mana muannas mana muzakkar. Contoh misalkan kemarin contoh muzakkar kitabun, dekat, maka kitabun untuk laki-laki 1 mufrad kitabun. Ingin mengatakan benda laki-laki dekat dan musanna, tinggal dibikin musanna kata kitabun, kitabani, maka gunakan isyarah musanna laki-laki dekat, hazani kitabani, hazani kitabani. Untuk perempuan ya, dekat, 1 jenisnya perempuan, gunakan hazihi, hazihi muslimatun. Ingin mengatakan 2 perempuan dekat jaraknya dengan kita, maka gunakan hatani muslimatani, hatani muslimatani. Ya, untuk isyarah jauh, jauh laki-laki zalika, jauh laki-laki 1 pakai zalika. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika ya, itu kitab Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Zalika. Ya, jadi isim isyarah ini ada di dalam Al-Qur'an. Dia sebagaimana kita sebutkan, kita akan mempelajari bahasa Arab yang baku, bahasa Arabnya Al-Quran dan bahasa Arabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana juga untuk laki-laki jarak jauh dan musanna 2, maka pakai zanika, zanika muslimani, zanika muslimani. Ya. Untuk laki-laki jauh banyak pakai ulaika. Ulaika hum khairul bariyah. Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Ulaika mereka ya, itu ya, kalau kita artikan ulaika itu untuk banyak, hum mereka, khairul bariyah sebaik-baik makhluk, ya, kaitan dengan orang yang beriman. Ya. Kaitan dengan orang kafir Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, syarr seburuk-buruk manusia. Ulaika itu banyak, hum mereka, syarr seburuk-buruk bariyah manusia. Ya, sering terulang di dalam Al-Qur'an kata-kata isim isyarah ini. Baik. Maka ini ya isim isyarah yang sudah kita pelajari. Dan butuh sedikit difahami, di sini ada keterangan isyarah dekat untuk isim jama yang tidak berakal menggunakan hazihi. Isyarah dekat untuk isim jama. Isim jama apa kemarin sudah kita pahami? Ada isim jama yang tidak berakal, katanya pakai hazihi. Apa tidak berakal? Contoh masjid, jamaknya masajid, maka pakailah hazihi, hazihi masajid. Ya. Apalagi misalkan madrasah, jamaknya madaris, hazihi madaris.
Walaupun jamak tapi tidak berakal, gunakan isim isyarah satu. Hazihi. Ya, isim isyarah untuk satu, hazihi, tidak berakal. Baik. Yang kedua catatannya, isim isyarah, isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal, gunakan tilka. Tilka. Tidak berakal, gunakan tilka. Namun terkadang juga tilka ini ya boleh digunakan untuk apa yang berakal. Boleh digunakan untuk yang berakal. Contoh Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu, rusul. Ya, tilka itu ya, jauh, ar-rusul jamak dari rasul. Rasulun satu, rasulani dua rasul, jamaknya rusul. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kemudian catatan berikutnya, ini berbicara hukum asal ya, hukum asal demikian. Tapi terkadang boleh ya untuk yang berakal. Kemudian catatan berikutnya, hatani dan hazani ditinjau dari tagyirnya adalah mu'rab. Ini akan kita jelaskan pada pembahasan kelima. Yang berikutnya isim isyarah lain untuk umum, bilangan dan jenisnya ialah ada huna, ya. Huna di sini artinya boleh laki, perempuan, ya, dan sedikit banyak boleh huna. Di sini artinya huna. Hunaka di sana. Huna di sini, hunaka di sana. Hunalika lebih jauh, sama jauh. Ya. Sama jauh lagi. Artinya di sana. Ya. Hunalika di sana, hunaka di sana. Hunalika da'a Zakaria. Di sana kata Allah, Zakaria berdoa Rabbahu nidaan khafiyan, dengan seruan yang lembut, yang lirih. Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria. Baik, contoh dalam jumlah, hadza kitabun, hadzani talibani, hadhihi syajarah. Tanika mudarrisatani. Tanika mudarrisatani. Zalika fadlullah, zanika kitabani, tilka haqibatun, haula'i muslimuna. Lihat ya penggunaannya. Hazihi kutubun, tadi apa catatan? Hazihi isyarah satu, perempuan, tapi untuk jamak tidak berakal, kutubun. Tilka buyutun, buyutun jamak dari baitun rumah, baitun satu rumah, baitani dua rumah, buyutun banyak rumah. Hatani talibatani, ini dua mahasiswi. Ulaika shaimatun, mereka perempuan yang sedang berpuasa. Baik. Soal latihan. Latihan bagi yang sudah lewat, pelajaran yang sudah lewat. Akhi Heru, Akhi Heru. Hadir Akhi Heru. Akhi Heru. Hadir, Ustaz. Baik. Jawab soal berikut. Itu dua ustadz. Itu dua ustadz. Itu artinya jarak jauh ya. Itu dua ustadz. Silakan. Tarjim kepada Arabik. Ya. Itu dua ustadz. Zanika ustazani. Mumtaz. Barakallahu fiik. Zanika ustazani. Zanika ustazani. Taib. Akhi Nana Abu Haidar. Sahih. Akhi Nana Abu Haidar. Hadir. Hadir, Ustaz. Baik. Taib. Taib. Itu dua guru perempuan. Itu dua guru perempuan. Tanika ustadatani. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Tanika ustazatani. Akhi Sigitka. Ya. Ini ulama. Ini ya banyak alim. Ini banyak alim. Silahkan. Ulai ulama.
Mumtaz, mumtaz. Haula'i ulama. Taib. Taib. Iya. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya tentang isim, isyarah dan penggunaannya. Ingat tadi tinggal dipetakan ada untuk jarak dekat, jarak jauh. Ya, ada untuk jarak jauh dekat itu juga berlaku untuk jenis laki perempuan. Sebagaimana juga melihat dari bilangan 1, 2, dan 3-nya. 1, 2, dan 3. Baik. Soal berikutnya. Akhi Firman Hidayat hadir. Hadir, Ustaz. Taib. Sebutkan domir. Isim ma'rifah dari jenis domir silakan. Sebutkan dari huwa sampai ana. Silakan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Akhi Amrullah hadir. Hadir Ustaz. Taib. Akhi Amrullah bikin kalimat dengan domir nahnu. Kami para pelajar. Ingat, kami banyak berarti pelajar harus jamak. Kata jamak, pembahasan jamak sudah berlalu. Ya, talib, jamak talib apa? Masukkan dalam kalimat kami para pelajar. Tafaddal. Nahnu tullabun. Mumtaz, barakallahu fiik. Nahnu tullabun. Akhi Agus Riyadi hadir. Hadir, Ustaz. Taib. Sebutkan domir dari huwa sampai ana. Tafaddal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Akhi Baik, Faisal barakallah. hadir. Hadir Ustaz. Taib. Akhi Faisal buat jama' dari kata mudarris. Silahkan. Mudarrisun, jamaknya apa? Mudarrisuna Ustaz. Mudarrisuna, mumtaz, barakallahu fiik. Akhi Alfin hadir. Hadir Ustaz. Taib. Apa jamak taksir dari kata qalamun? Qalamun. Jamak taksirnya apa? Jamak taksirnya qalamun ya Ustaz. Ya, qalamun. Jamak taksirnya apa? Kolmun ya Ustaz. Apa? Kolmun. Qalmun. Khata. Ingat-ingat akhi Alfin. Kolam. Bukan khata ya, salah. Bantu akhi Alfin, akhi Akbar, tafaddal. Jamak qalam menjadi Aqlamun. aqlamun. Mumtaz, barakallahu fikum. Taib. Barakallahu fiik. Akhi Ari, Abu Syafiq. Ari, tafaddal. Ya, Ustaz. Sebutkan isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Ditinjau dari bangunan akhir berubah dari ya nun ya afwan Ustaz. Sebut aja. Ada 4 macam isim ditinjau dari bangunan akhir. Ada 4 macam, sebutkan. Aduh. Afwan Ustaz. Lupa Ustaz. Oh ya, lupa ingat atau ingat lupa. Tidak masalah. La ba'sa, Ustaz Ari.
Tafadhal akhi Abu Naufal, ya. Isim ditunjuk dari bangunan akhir. Isim isyarah. Abu Naufal, tafadhal. Isim maksur, Maksur, isim mangkus, mangkus, isim mamdud, dan isim sohih. mamdud, isim sahih, Masya Allah. Barakallahu fik ya Abu Naufal. Barakallahu fikum. Naam. Akhi Wahyu Hidayat hadir? Hadir. Taib. Bahasa Arab dari mereka banyak perempuan adalah mahasiswi. Ini domir ya, kaitan dengan domir dan sekaligus jamaknya juga. Mereka banyak perempuan adalah mahasiswi, para pelajar. Silahkan terjemahkan praktek dari pelajaran kita. Hunna tullabatun. Hunna talibatun. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Hunna talibatun. Masya Allah. Taib. Baik. Yang lain ya harap juga mengikuti dan mengingat pelajaran yang sudah lewat. Ingat pentingnya murojaah, sangat penting murojaah ini karena pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Saling membangun pembahasan satu dengan yang lainnya, saling berkaitan dia. Dan harap untuk memurojaah, membaca sedikit tentang pelajaran yang sudah lewat. Jangan sampai yang baru diingat, yang lama dilupakan. Ya, jadi semuanya harus teringat. Baik, kita masuk pada pelajaran baru. Pada malam hari ini buka halaman 17. Halaman 17 bukunya semua. Halaman 17. Isim mausul. Al-ismu al-mausul. Ya. Jadi isim ma'rifah yang keempat adalah isim mausul. Isim ma'rifah yang keempat adalah isim mausul. Tadi kita ingat sedikit ya. Isim ma'rifah pertama adalah alif lam, adanya alif lam. Yang kedua isim domir, ya. Yang ketiga isim isyarah, ismul isyarah. Yang keempat sekarang isim mausul. Isim mausul, al-ismul mausul atau kata sambung ya. Ini juga sering lewat di dalam Al-Qur'an. Kata sambung ini, isim mausul. Dia termasuk isim yang ma'rifah, yang sudah jelas dan tidak dikatakan isim yang mubham, namun sudah jelas dia. Yang artinya bahasa kita yang ini allazi. Ya, ada allazani, allazina, allati, allatani, allati atau allai. Ini isim mausul. Ya, allazi di situ ada catatan di bawah muzakkar. Sudah. Baik. Di sini ada allazi, allazani, allazina, di bawah ada catatan untuk muzakkar, jenis laki-laki. Artinya kata-kata ini untuk menyambung kata yang jenis laki-laki. Allazi satu laki-laki. Allazani dua. Allazina banyak ya, jamak. Allazi ya muzakkar, jenis laki-laki menyambung satu orang. Allazani jenis laki-laki menyambung dua orang. Allazina ya jenis laki-laki menyambung banyak orang. Ini allazina. Nanti ada contohnya ya, latihan dalam halaman berikutnya.
Yang berikutnya di sini ada allati, allati, allatani, allati, dan allai. Allati menyambung perempuan, satu orang perempuan. Mu'annas di sini keterangannya mu'annas untuk perempuan. Allatani menyambung kata sambung untuk dua perempuan. Allai atau allati menyambung perempuan, ya, jumlah banyak. Allati. Baik. Ini dihafal ya. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, dan allai. Ya. Ingat, ada muzakkar, ada muannas. Ini butuh dihafal sedikit ya, teman-teman. Butuh dihafal. Baik, saya ulang lagi. Di sini ada kata sambung namanya isim mausul ya. Tadi yang sebelumnya isim apa? Isyarah. Isim isyarah jangan tercampur. Ada isyarah, haza, hazani, haulai, hazihi, hatani, haulai, tilka, tilka, tanika, ulaika, ya. Itu isyarah. Adapun mausul, mausul allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, atau allai. Ini asal isim mausul yang 6 ini. Baik. Kemudian dalam halaman 18 catatan ada beberapa isim mausul yang lain katanya. Ada man untuk menyambung isim yang berakal, man. Man. Ya. Man namanya isim mausul. Ada ma. Nanti ada contohnya ya. Ma untuk menyambung isim yang tidak berakal. Ya. Yang ketiga untuk menyambung isim atau semua isim ai. Nah, nanti ada contohnya. Allazina, allati, dan allai hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Ini catatan. Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati atau ma. Ya. Nanti butuh difahami, berakal itu mana? Manusia ya. Manusia atau hewan, manusia itu yang berakal. Yang tidak berakal ya selain itu benda-benda mati yang disebutkan di dalam bahasa Arab, maka sambung dengan allati atau ma. Nanti akan kita sebutkan. Yang catatan kelima untuk pembahasan fasal kelima ai, allati, allatani, allazani, taghyirnya adalah mu'rab. Nanti ini dalam pembahasan kelima. Baik. Yang penting difahami di sini ada man. Ya, ada man kata sambung, ada ma juga, ada ai, ya. Ai kata sambung tambahan dari 6 kata sambung di atas. Artinya juga yang atau diartikan orang yang terkadangnya, orang yang. Allazina amanu, orang yang beriman. Amanu, mereka beriman. Allazina amanu wa amilas solihati, dan beramal saleh, dan seterusnya. Contoh dalam jumlah. Nah, contoh dalam jumlah. Sekarang perhatikan contoh pertama di sini. Hadza talibul ladzi fil fasli. Sekaligus latihan untuk isyarah. Untuk isyarah, haza ini tadi apa? Yaitu isim isyarah untuk mufrad muzakkar, tunggal laki-laki, haza. Talib, betul. Cocok. Talib yaitu muzakkar mufrad, cocok dengan haza. Allazi yang disambung dengan allazi, yang. Allazi yang. Tadi kita bahas allazi ini dia adalah kata sambung yang jumlahnya satu, jenisnya laki-laki. Cocok di sini. Ya, laki-laki satu. Maka hadza talibu allazi fil fasli. Ya, enggak boleh menggunakan hadza talibu allazina, tidak boleh. Karena yang disambung yaitu satu. Satu, maka gunakan allazi. Artinya ini adalah siswa yang dia berada di dalam kelas. Hadza talibul ladzi fil fasli. Fasl itu kelas ya. Fi di, ingat ya. Di fi artinya di, masih ingat di dalam huruf di awal-awal pelajaran
pelajaran pertama kita, yaitu ada jenis kalimat bahasa Arab, ada isim fil huruf, maka huruf diantaranya fi al-fasli. Haza talibu allazi fil fasli. Baik. Yang kedua, hazani talibani allazani fil fasli. Ini adalah lihat ya. Ini adalah dua siswa yang keduanya allazani yang keduanya fil fasli berada di dalam kelas. Berada di dalam kelas. Haula'i tullabul ladzina fil fasli. Haula'i isim isyarah untuk untuk dekat, untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Jamak tullab, cocok, dia jamak dari talib. Jadi isim isyarah untuk jamak, mereka ini adalah mahasiswa atau siswa-siswa. Allazina, mausul sambungnya dengan allazina. Allazina. Sambung dengan kata jamak, sambung jamak, allazina. Fil fasli, yang berada di dalam kelas. Ya. Hazihi talibatul lati fil fasli. Ini hazihi. Isim isyarah perempuan dekat. Mana yang diisyarakan? At-talibatu, cocok. Talibatu muannas. Ciri muannasnya ada tak marbutah. Ini adalah siswi allati. Kata sambungnya allati. Tadi kata sambung allati ini untuk perempuan dan satu. Maka cocok menyambung at-talibatu. Dia perempuan dan satu fil fasli, yang berada di dalam kelas. Hatani talibatani latani fil fasli. Ini dua siswi yang allatani, yang mereka berdua di dalam kelas. Hatani talibatani latani fil fasli. Ya, cocok. Allatani menyambung dua perempuan, yaitu at-talibatani. Haula'i talibatul lati fil fasli. Mereka, itulah mereka perempuan yang mereka di dalam kelas. Yang mereka di dalam kelas. Atau ini tadi ya. Ini mereka perempuan, siswi-siswi yang mereka berada di dalam kelas. Uhibbul kutuba allati tabhasu 'anit tauhid. Uhibbul kutuba allati, kata sambung allati, yaitu menyambung jamak taksir al-kutub. Kutub ini jamak dari kata kitab, buku. Kitabun, satu buku. Kitabani, dua buku. Kutub, banyak buku. Jamak taksir dari benda tidak berakal dihukumi muannas perempuan, maka disambung dengan allati. Kata sambung mufrad dia. Ketika jamak ini perempuan, jamak tidak berakal, taksir, maka gunakan kata sambung tunggal dan perempuan allati. Sebagaimana isyarahnya boleh hazihi. Hazihil kutubul lati. Uhibbul kutuba allati tabhasu 'anit tauhid. Saya suka buku-buku itu allati yang tabahasu, membahas tentang tauhid. Tabahasu, membahas. Bahasa ya bahasu, membahas. Berarti bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab. Bahasa ya bahasu, membahas. Ini dari kata bahasa ya bahasu, membahas. Saya suka buku-buku yang allati membahas tentang at-tauhid, tentang tauhid. Ja'a man ta'allama. Ini tadi isim mausul tambahan, itu man. Telah datang yang orang yang di sini orang ya. Telah datang orang yang ta'allama, telah belajar. Ja'a man ta'allama. Telah datang orang yang man ta'allama. Itu kata sambung untuk berakal. Kata sambung untuk isim berakal. Man, manusia. Ta'allama, yang dia telah belajar. Haza ma akhaztu. Haza ma akhaztu. Ini yang ma di sini ma mausulah. Ma mausul. Ini yang akhaztu, aku telah ambil. Ini yang telah aku ambil.
ini ya yang akhadtu telah ku ambil. Haza ini ma yang kata sambung akhadtu aku telah ambil. Baik. Dalam poin yang keempat, isim ma'rifah yang keempat yaitu isim mausul. Di sini teman-teman faham semua? Hal antum fahimun? Hal antum fahimun am la? Indakum su'al? Tafaddal. Angkat tangan. Man lahu su'al falyarfa' yadayhi. Tafaddal. Falyarfa' yadahu. Akhi Prabowo, Akhi Agus Riyadi, tafaddal su'al. Naam, tafaddal. Ustadz, izin tanya itu Ustadz, untuk yang isim mausul yang apa? Untuk musanna, penulisannya emang begitu Ustadz ya? Alazani dan alatani, Iya. lamnya ada dua Ustadz ya? Betul. Tapi bacanya tasjid Ustadz ya? Iya. Oh. Allazani. Kenapa begitu Ustadz? Penulisannya aja Ustadz ya? Itu dari sononya. Oh siap, Iya. siap. Tapi bacanya tasjid Ustadz ya? Betul, betul. Sama dengan Ya. allazi juga allazi. Ya, siap. Ya. Ya, syukran, Ustadz. Allazani. Maaf. Allazani dengan allatani. Soalnya tadi kenapa ada dua lam gitu ya? Iya, iya Ustaz. Kenapa ada dua lam? Allazani, allazina. Dibaca dengan tasydid. Kenapa enggak semacam allazi gitu ya? Bukankah Iya, di sini juga alla dibaca allazi? Di sini seakan-akan al-lazani. Ya, karena Allahu taala alam baik. Saya belum bisa jawab ya, karena memang ya cenderung ini al, di sini juga Allah ya. Ini juga Allah. Kenapa dua? Seharusnya di sini allala gitu ya maksud antum ya. Allalazani. Di sini Allah satu, di sini seharusnya allala gitu toh. Baik, ana jawab nanti. Ini PR saya. Ya. Siapa tadi soal? Akhi Agus ya. Ingatkan di grup komunikasinya, tanya lagi besok ya. Siap Ustaz. Baik, jazakallah khair Akhi Agus atas pertanyaannya. Ingatkan saya di grup, nanti saya jawab. Saya cari jawabannya. Allazani dengan allatani ini. Kenapa dua lam? Bagus pertanyaan. Soal lain, tafadhal Akhi Prabowo bin Subianto siapa? Prabowo bin Purnomo, tafadhal. Iya Ustadz, ini apa kalau tadi Afwan yang kutubun itu dihukumi apa muannas mufrad Ustadz? Ya, muannas mufrad. Kenapa dihukumi muannas mufrad gitu ya? Iya Ustadz. Iya. Disebutkan di situ tadi tidak berakal. Alasannya karena tidak berakal. Muannas mufrad ya. Dia dalam catatan keempat untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati. Ya. Atau juga pada catatan isyarah pertama isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hazihi. Ini kaedah baku dari bahasa Arab. Ya, jadi tidak berakal dan jamak maka pakai hazihi. Jadi bukan haulai, pakai hazihi. Ya, sudah kaedahnya dari sana. Baik. Paham? Akhi Prabowo bin? Iya, nah Ustaz. Syukran Ustaz. Oh ya, afwan. Baik. Soal lain, Akhi Abu Naufal, tafadhal soal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya untuk yang man, kan itu kan dibilangnya kan menyambung isim yang berakal. Iya. Itu kapan digunakannya? Soalnya kan di sini ada contoh, di sini kan haza tolibu sama ja'a man ta'alam. Kenapa nggak
yang di haza ini nggak digabung dengan man-nya. Haza man tolibun. Begitu, Ustaz. Oh, gitu. Kapan penggunaannya gitu ya? Iya. Baik. Untuk penggunaan Maksud antum kenapa di sini hadza talibu man? Kenapa enggak man? Mengganti allazi gitu toh? Atau ulang soalnya? Ya, maksudnya kan di sini kenapa nggak haza man tolib? Kan katakan man itu kan menyambungkan isim yang berakal. Sedangkan tolibu itu kan berakal kan, Ustaz ya? Iya. Kenapa nggak haza man? Kenapa tidak menggunakan haza man tolibu gitu? Man tolaba. Yang belajar ya. Baik. Begini, penggunaan man ini namanya isim mausul. Isim mausul ini dia yang arti dalam bahasa kita adalah yang. Atau ketika man maka diartikan orang yang. Karena kan dikaitkan dengan manusia, berakal maka manusia, orang yang. Baik, penggunaannya dalam sebuah kalimat harus menyambung dengan sebuah jumlah namanya. Jadi isim mausul ini harus bersambung dengan yang nama jumlah silah mausul. Harus ada silah mausul yang berupa jumlah dia. Baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, ini penggunaan isim mausul. Demikian. Ya. Maka kenapa tidak dalam kata haza talib, kenapa tidak dikatakan haza man? Ya, karena tidak cocok. Karena man ini dia butuh kalimat butuh jumlah setelahnya. Sedangkan di sini tidak ada jumlah. Ya, ini jawaban sederhana dulu ya. Nanti akan antum bisa mengetahui sendiri ketika kita mempelajari tentang i'rabnya. Tentang i'rabnya. Bahwa rinciannya nanti isim mausul ini butuh namanya jumlah. Butuh jumlah. Andai kan kita ubah jadi man di sini boleh saja. Boleh, tapi kita ubah haza man tolaba. Tolaba diubah kembali kepada kata kerja. Kata kerja. Tolaba kata kerja fi'il dia, ya. Maka kita tulis misalkan kalau dia ubah menjadi kata kerja, ya, haza man. Ini kalau kita ingin analogikan, ya, harusnya ada man misalkan. Maka kita katakan haza man tolaba. Man tolaba. Ya. Inilah orang yang belajar. Boleh begini. Boleh begini. Atau bentuk lainnya haza man huwa talibun. Ya. Haza man huwa talibun. Baik. Perhatikan di dalam penggunaan man di sini digarisbawahi, setelah man harus berupa jumlah namanya. Harus berupa jumlah. Baik itu jumlah fi'liyah yaitu tolaba atau jumlah ismiyah yaitu huwa talibun. Huwa talibun. Nah, maka dalam ja'a man ta'allama tepat man setelahnya ada jumlah. Ya. Adapun di sini tepatnya ya boleh tadi untuk menggunakan man tapi butuh tambahan dan seterusnya. Ya. Ada gambaran sedikit ya Abu Naufal? Nah, Ustaz. Berarti sebenarnya kan yang man itu karena ada taknya itu dia mengganti domir itu ya, Ustaz ya? Iya, dia di sini domir huwa di sini, di huwa di sini. Ya kan ini ta'alama di sini adalah kata kerja yang terkandung di dalamnya domir huwa. Huwa ta'allama. Ya, telah datang orang yang belajar, telah belajar. Kalau di sini ini bukan kata kerja ya, talib ini namanya isim ini. Isim. Ini isim. Hadza talibu. Ini seorang pelajar. Ini seorang pelajar yang dia di dalam kelas. Ya.
Pelajar ini yang di dalam kelas. Ini diartikannya. Pelajar ini di dalam kelas. Yang di dalam kelas. Baik. Ya. Nanti insya Allah dengan kita berlatih dan mempelajari bab-bab setelahnya akan nyambung nanti. Kapan penggunaan isim mausul, isim isyarah ini akan saya jelaskan. Sekarang cukup teman-teman mengenal dulu. Kenali mana yang namanya isim ma'rifah dan dari jenis isim mausul yaitu diantaranya man. Contohnya kuasai yang ada dalam buku kita dulu. Ya. Kuasai ini dulu. Baca-baca dan baca. Ada pertanyaan, tanya nanti di grup. Baik Ibu Noval. Wadah. Nah, Ustaz. Baik. Insya Allah. Baik. Yang berikutnya Akhi Januar Priyanto, tafadhol. Soal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi tafadhol. Untuk yang man dan ma Ustaz, kan ada juga isim istifhamnya yang pertanyaan. Man itu artinya siapa, ma itu artinya bagaimana kita membedakan kapan dia berfungsi sebagai mausul, kapan sebagai istifham Ustaz ketika kita sedang membaca. Baik, jazakallah khair. Akhi Januar. Man sebagaimana ma ada macam-macam jenisnya. Ada man istifhamiyah untuk bertanya, man anta, man haza, siapa ini, siapakah itu, ya. Ini pertanyaan, man haza, ini man di sini artinya siapakah, ya. Ada man untuk pertanyaan, untuk istifhamiyah. Sebagaimana ada man untuk mausulah, sebagaimana ada man syartiyah. Man mausulah dalam pembahasan kita yang artinya yang, orang yang. Ada juga yang ketiga ada man syartiyah. Man syartiyah ini adalah isim syarat. Seperti dalam banyak hadis Nabi mengatakan misalkan man qala, ya, man kana yu'minu billah, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ini dan seterusnya. Man. Di sana ada man syartiyah. Ada man yang pertama kurang jelas ya. Ini mana yang tajam nakhilat? Oke, dah. Man, ya, untuk bertanya, istifham namanya ya. Ini untuk bertanya. Man yang berikutnya mausulah dalam pembahasan kita, ya, kata sambung. Yang ketiga ada man syarat namanya, man syarat, ya, man syarat. Kapan? Bagaimana membedakannya? Ya, ini tentu dengan melihat siyaqul kalimah, konteks kalimat, ya, struktur kalimat yang ada. Bentuk kalimatnya kita memperhatikan. Contoh misalkan kalau kiranya dalam kalimat itu ada sambungnya, ada seakan-akan kalimat ya syarat, ada jawab syarat. Contoh dalam banyak hadis Nabi misalkan dalam sebuah ungkapan Arab man jadda wajada, man jadda wajada. Man di sana namanya man syartiyah. Siapapun, ya, atau sering diterjemahkan dalam bahasa kita barang siapa, man jadda semangat, wajada dia akan sukses. Man jadda wajada. Ya, ada man istifhamiyah. Ya. Man zallazi dalam Al-Quran ayat kursi, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni, siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali izin Allah? Siapakah? Siapa? Man. Ya, ada man syarat dalam Al-Quran, man ja'a bil hasana falahu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka itu jawab namanya. Maka itu jawabannya.
Maka bagaimana cara membedakan syarat ya mausul dan istifham dengan melihat konteks kalimat. Melihat konteks kalimat secara totalitas kalimat itu diperhatikan. Ya, diperhatikan. Itu cara membedakannya. Jelas ya, siapa tadi Akhi Januar? Siap. Baik. Jelas Ustaz. Ya, nanti itu dengan banyaknya membaca, banyak interaksi dengan bahasa Arab, kita akan dapat ilmu itu nanti, dapat indera keenam antum. Ya, dengan pengalaman ya sudah dapat jiwa Arab nanti. Apa namanya? Sebuah ilmu ya, pengalaman kita katakan pengalaman bisa menjiwai bahasa Arab. Ya, membaca sebuah kalimat sempurna, di sana ada man, ini man apa ini? Apakah pertanyaan atau apakah syartiyah atau mausulah akan ketahuan nanti dengan sering interaksi dengan bahasa Arab. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Ya, wa jazakallah khairan. Ada lagi? Akhi Heru, tafadhal soal. Ya Ustaz, dari yang contoh uhibbul kutuballati, ini kan jamak taksir ya. Iya, kalau dia jamak taksir, Iya, kalau jamak taksir sendiri kan kutubun. Nah ini bisa jadi kutuba, ini ada aturannya Ustaz? Baik. Kutuba dia berubah menjadi kutuba di sini tentunya ada aturan, ada kaedah di sini. Akan datang pembelajaran tentang hal ini nanti dalam babul i'rab. Ya, kenapa dia kutuba? Karena dia sebagai objek, sebagai maf'ul bihi namanya, objek yang dikenai pekerjaan. Uhibbu kata kerja, ini fi'il. Saya suka. Ini dia kata kerja menyukai. Yang disukai apa? Buku. Maka buku ini menjadi maf'ul bihi namanya. Bahasa kita objek, maka wajib untuk difathahkan. Mansub. Mansub dengan fathah. Ya. Seperti kita mengatakan ra'aitu al-kitaba. Ra'aitul kitaba. Aku melihat buku. Aku melihat buku. Buku sebagai objek. Kata melihat sebagai predikat. Ya. Maka objek ya dalam bahasa Arab harus fathah. Yang dikenai pekerjaan harus fathah. Ya, bisa difahami di sini. Nanti pembahasannya insyaallah akan datang. Akan datang pada pembahasan al-i'rab ya, tentang marfu'at, mansubat, majrurat. Isim yang dhammah, yang marfu', isim yang mansub, yang fathah. Ada isim-isim yang kasrah, akan datang rinciannya insyaallah. Kita akan bedakan. Ketika kita membaca Al-Quran misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, kenapa dia alhamdu? Bukan alhamda atau alhamdi, ada ilmunya. Dalam pembahasan nanti isim-isim yang kata-kata yang dhammah, ada jenisnya. Ya. Kenapa alhamdulillahi? Di situ Allahnya kasrah, lillahi. Kenapa demikian? Ada lam di sana yang berfungsi untuk mengkasrahkan. Seterusnya demikian. Ya, demikian. Contoh lagi, kenapa? Ya, contoh dari fathah. Allah mengatakan, wa man yaqtul mu'minan, kata Allah. Dalam ayat Allah berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Mu'minan. Di sana ada kata mu'minan sebagai maf'ul bihi. Ya, yang dikenai pekerjaan yang sama dengan al-kutubah di sini. Man yaqtul mu'minan. Yaqtul membunuh, ya. Mu'minan kata Allah. Perhatikan, mu'minan dia fathah, kenapa? Karena sebagai objek dari kata membunuh. Yang dibunuh mukmin. Barang siapa kata Allah yang membunuh seorang mukmin, mukmin sebagai objek, maka dia harus difathahkan. Sebagaimana kitab
Di sini kitab sebagai objek yang dibaca, maka harus al-kutuba. Uhibbu, ya. Uhibbu al-kutuba. Al-kutuba sebagai objek dari kata aku suka. Ya, yang disukai apa? Ya buku. Ya, mukminan. Kenapa dia fathah? Karena dia objek jatuh setelah sebuah kata kerja dan fa'il yang mana artinya membunuh. Maka yang dibunuh mukmin, maka mukmin ini harus menjadi fathataini. Ya, dalam bahasa lain itu mansub dengan tanda fathataini. Nah, wadah ya akhi Heru. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Ini sebagai contoh saja. Yang penting di sini antum kuasai apa? Penggunaan isim mausul. Ini catatan pentingnya. Jangan terlalu jauh keluar dari poin ini. Allazi menyambung. Yang antum ikat pelajarannya. Allazi ini menyambung talib. Oh jelas sudah. Allazi satu muzakkar laki-laki, talib cocok menyambung yang laki-laki. Allazani dua menyambung dua laki-laki. Allazina kata sambung banyak menyambung banyak laki-laki, tulab. Allati menyambung satu perempuan, talibatu dan seterusnya. Understand ikhwan? Iya. Baik. Kita lanjut sedikit. Lanjut. Isim ma'rifah yang kelima. Isim ma'rifah yang kelima. Yaitu munada. Al-munada. Munada artinya isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Munada yang dipanggil. Munada artinya yang dipanggil. Isim tersebut menjadi ma'rifat karena dipanggil. Contoh, ya rojul, ya rojulu, ya tajir, ya tali'an jabala, ya ayuhan nabiyu, ya ayuhan rusulu, ya ayuhan ladhina amun, dan seterusnya. Ya. Jadi munada artinya sebuah kata dalam bahasa Arab yang terletak setelah huruf panggil. Huruf panggil ini diantaranya ada ya. Ada juga ya huruf panggil itu a. Ada juga i. Ada ai di huruf panggil. Tapi yang masyhur ya. Yang sering digunakan ya. Ya. Ya ustaz. Ya akhi. Ya dan seterusnya. Dan hukum asal. Ya, kalau kita berkhitab kepada orang lain, mengajak bicara orang lain, pasti ada iya-nya. Namun kita buang kata iya, artinya wahai dalam bahasa kita. Ya kan? Bakunya kita selalu mengatakan wahai akhi, wahai ustadz, wahai istriku, wahai anakku dan seterusnya. Tapi kita buang kata wahai, langsung menyebut objek akhi, anakku, istriku, suamiku, teman-temanku dan seterusnya. Padahal dia ada kata wahai panggilan karena dia memanggil. Ini dalam bahasa Arab. Nah, ternyata dia kata yang jatuh setelah kata panggilan sekalipun dibuang, dia dikatakan ma'rifah, sudah jelas karena dipanggil, sudah jelas. Sudah jelas. Ya rajul, wahai seorang laki-laki. Ya tajiru, wahai seorang pedagang. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Tali'an jabala. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhalladzina amun, wahai orang-orang beriman. Terkadang ya ini banyak dibuang ya dalam bahasa Arab juga karena sudah maklum dia. Sudah maklum. Maka terkadang dibuang juga. Ya, sebagaimana dalam bahasa kita juga kita banyak membuang kata wahai, kata panggil ini. Kita langsung mengatakan ya akhi. Ya, tanpa mengatakan ya atau wahai, akhi, ustadz, ya. Fulan menyebut nama orang, Budi, Anto, Tony, Susi, Wati dan seterusnya. Kita panggil orang tanpa menyebut kata wahai, padahal ada wahai di sana. Nah, orang yang dipanggil itu namanya ma'rifah, sudah jelas benda dan orangnya. Yang dipanggil itu siapa udah jelas. Maka masuklah dia ke dalam kategori isim yang ma'rifah yang sudah jelas. Yang sudah jelas. Yang keenam, isim ma'rifah yang keenam, paham di sini ya? Jadi apa yang kelima tadi? Munada artinya kata yang jatuh setelah panggilan. Wahai atau ya. Ya. Ya, akhi, ya dan seterusnya. Maka kata akhi, ma'rifah jatuh setelah panggilan. Artinya sudah jelas dia yang dipanggil. Baik.
Yang keenam, ada namanya alam. Alam ini banyak macamnya. Ya, nama orang, tempat, nama gunung, nama kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Misal Muhammadun, nama orang Muhammad. Ahmad, nama orang. Makkah, nama tempat, nama kota. Surabaya, nama kota. Al-Iraq, kota Irak, negara Irak. An-Nil, sungai Nil, nama sungai Nil. Namanya alam namanya ya. Nama orang, nama kota, nama negara, nama pokoknya yang dikenal dengan sebuah nama itu namanya alam. Ya, alam. Alam namanya. Dan itu ma'rifah. Penting membahas ma'rifah ini nanti akan jelas ketika membahas tentang mana mubtada, khobar dan semisalnya. Penting sekali. Ini alam. Dan alam terbagi menjadi 3 macam. Ada kunyah. Kunyah nama julukan yang diawali dengan huruf Abu, Ummu atau Ibn. Abu Bakar, Ummu Hani, Ibnu Mas'ud. Ya, Abu Zubair, Abu Ahmad, Abu Abdullah, Abu Affan, Abu Aisyah, Abu Jarir, Abu dan seterusnya. Yang diawali oleh Abu, maka ini ma'rifah. Ya, alam terbagi menjadi 3 macam. Katanya ada kunyah. Kunyah yaitu yang diawali oleh Abu atau Ummu atau Ibn. Ummu ya Abdullah, Ummu Fatimah, Ummu Salamah, ya Abu Salamah, Ummu Salamah. Yang diawali oleh Ummu artinya apa? Abu bapak, artinya Abu ini bapak. Bapaknya Salamah. Abu Hurairah bapaknya kucing. Abu dan seterusnya. Ya, Abu artinya bapak. Ya. Bapaknya si Ali, Abu Ali. Ya, bapaknya Ali, Abu Ali. Ini biasanya kunyah kepada seorang yang punya anak Ali. Nama bapaknya mungkin Muhammad, tapi dipanggil oleh orang karena dia punya anak laki-laki Ali, wahai Abu Ali, Abu Ali. Ya, bapaknya si Ali, yaitu tadi si Muhammad tadi. Ummu untuk perempuan ya, Ummu Salamah, Ummu Aisyah, Ummu Zubair dan seterusnya. Ibnu anak artinya wahai anaknya fulan. Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, Ibnu dan seterusnya. Ibnu ini namanya kunyah. Ya, ini disunnahkan dalam agama Islam seseorang berkunyah. Sebagian ulama kita mengatakan tidak sunnah. Ya, hukumnya mubah, boleh. Ya. Dan ini ternyata selain dalam bahasa Arab ada juga dalam bahasa kita. Kita sih mengatakan bapaknya anak-anak, ya kan? Bapaknya si Ali, anaknya namanya Ali, maka wahai bapak Ali, bapaknya Ali, di mana fulan? Nah, dan seterusnya. Ya. Baik, ini namanya kunyah yang diawali oleh Abu, Ummu dan Ibnu. Yang kedua laqab, al-laqab, gelar. Laqab ini gelar. Contoh, Umar Al-Faruq, sahabiyun jalil. Al-Faruq ini gelar namanya. Al-Faruq gelar, pembeda. Asy-Syaikh ini juga gelar. Ya, seorang syekh. Ibnu Baz, alimun salafi. Asy-Syaikh Ibnu Baz, alimun salafi. Sampai di negara ditambah lagi ya Syekh Ibnu Baz, alimun salafi wahabi. Terkadang ada tambahan itu laqab wahabi. Asy-Syaikh Ibnu Baz, alimun salafi. Asy-Syaikh inilah namanya laqab ya, gelar Asy-Syaikh. Ya. Laqab. Dalam bahasa kita apa ini laqab ini? Ya. Tukang. Ya. Tukang itu laqab. Bisa dikatakan misalkan tukang ini dan seterusnya ya. Ahli di dalam bidang tertentu yang dia digelari dengan itu maka menjadi sebuah laqab. Asy-Syaikh, Al-Faruq, ya, Al-Allamah, ya, dan seterusnya. Yang ketiga isim, nama selain julukan atau gelar. Ya, nama apa aja? Yang jelas nama Nahrun Nil fi Mesir, Sungai Nil di Mesir. Sungai Nil
Nah, nama sungai itu Nil. Nah, inilah nama. Muhammadun fil ghurfah. Muhammad. Ya, fi al-ghurfah. Isim selain julukan atau gelar, nama manusia, nama merek barang, nama kota tadi sudah lewat. Nama apa saja yang dia dikenal dengan sesuatu itu maka sudah dikatakan menjadi ma'rifah. Apa namanya? Termasuk alam yang ma'rifah. Tiga macam alam. Pertama, isim ma'rifah. Yang keenam itu alam. Dan dia terbagi tiga. Ada kunyah, ada laqab, ada isim. Ini dihafal teman-teman. Butuh dihafal sedikit ya. Dikit saja butuh fokus. Ini nggak banyak sebenarnya. Ya, butuh untuk hafal dan fokus. Catatan di sini. Apabila ibn jatuh di antara dua isim alam, maka alifnya dibuang. Contoh, Umar bin al-Khattab. Nah, kata ibn, ini kan aslinya ada alif di sini ya. Perhatikan, ada alif. Ketika dia terletak antara dua alam, dua nama, ada Umar, ada Khattab, maka alifnya dibuang nih. Tidak boleh ada alif. Ini catatan. Ini dalam kaidah bahasa Arab. Umar bin al-Khattab. Nggak boleh dibaca Umar ibnul Khattab, tapi Umaru binul Khattab. Catatan sedikit. Ini tentang alam, isim alam. Yang ketujuh kita habiskan ini bersambung dengan isim ma'rifat. Nah, bersambung dengan isim ma'rifat. Sebuah kata yang dia bersambung dengan isim ma'rifat. Contoh ma'haduna. Nah, ini adalah dhamir nahnu. Ma'had menjadi ma'rifah karena bersambung dengan domir kata ganti nahnu na. Kitabun nahwi. An-nahwi ma'rifah dengan adanya alif lam. Sudah berlalu tentang ciri pertama alif lam. Maka kata kitab menjadi ma'rifah karena bersambung dengan kata an-nahwu yang dia ma'rifah. Taib. Qalamu Muhammad. Qalamu Muhammadin. Penanya si Muhammad. Kata qalam menjadi ma'rifah karena bersambung dengan Muhammad yang dia merupakan ma'rifah dari alam tadi. Sayyaratu abi. Sayyaratu abi. Ya. Mobil bapakku. Mobil bapakku. Kata sayyara menjadi ma'rifah. Menjadi jelas karena bersambung dengan kata abi. Siratal lazina an'amta alaihim. Sirata ma'rifah. Karena dia bersambung dengan isim ma'rifah yaitu isim mausul. Baik. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Maka disimpulkan isim ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nakirah, kedua ada ma'rifah. Yang ma'rifah ada 7 macam. Alif lam. Ya, yang kedua isim isyarah. Yang ketiga isim dhamir. Yang keempat isim mausul. Yang kelima munada tadi ya, munada. Yang keenam isim alam. Yang ketujuh bersambung dengan isim ma'rifah. Hanya 7. Hanya 7. Antum ya, nomor handphone antum hafal, masa yang 7 aja nggak hafal. Baik. Ini sekarang dapat disampaikan pada malam hari ini tentang bab yang keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Ya, ada 2 macam dan isim ma'rifah ada 7 ya, tanda dan ciri-cirinya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan. Sebelum kita tutup ada pertanyaan barangkali teman-teman. Hal hunaka soal? Indakum soal? Ada pertanyaan? Hal hunaka soal? Apakah di sana ada soal? Soal bahasa Arab, bahasa Indo. Indo mengambil dari Arab. Soal. Tafadhal akhi Agus Riyadi, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang isim mudada tadi Ustaz. Munada, al-munada. Ya, al-munada tadi. Berarti itu aturannya ya rojulu, tanwinnya dihilangin Ustaz ya? Iya. Ya rojulu. Jadi ya, boleh ya rojulun. Ya. Oh, ya rojulun juga boleh Ustaz? Ya rojulun nanti dikatakan menjadi isim mabni. Ada rinciannya ya, ada rinciannya.
Siap. Yang jelas dulu hafal ini dulu. Ya, rincian tentang munada, ada namanya munada mabni, ada namanya munada mu'rab, munada mudhaf. Ini nanti akan saya jelaskan. Ya. Nah, sekarang kuasai dulu yang pahami bahwa yang jatuh setelah huruf nida ma'rifah itu aja dulu. Ya. Maka di sini ya rajulu, ya ustazu, ya Ahmadu, ya Muhammadun, misalkan. Seperti yang ada di kitab kita. Ada rinciannya, ya. Seperti ini ya tolian jabal. Kenapa di sini tolian? Ini tajiru, ini rojulu tajiru, kok jadi tolian di sini berbeda harokatnya. Nah, ada pembahasan. Ya, ada pembahasan akan saya jelaskan pada waktunya nanti insyaallah. Baik. Syukran jazakallahu khairan. Ya, afwan barakallahu fikum. Yang lain akhi Ma'ruf. Akhi Ma'ruf, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang keenam alam itu kan nama kota. Di sini untuk yang kota Mekah, Surabaya itu kan tidak ada alif lam. Sedangkan Al-Iraq dan An-Nil itu ada alif lamnya. Kenapa itu? Baik. Apa perbedaannya? Iya. Kenapa Al-Iraq dengan An-Nil ini ada alif lam? Kenapa Makkah dan Surabaya tidak ada alif lam? Baik. Untuk Makkah dan Surabaya, ya, tidak ada alif lamnya karena dia sudah ma'rifah, jelas ya. Ini kaidah, dia ma'rifah dengan sekedar menjadi nama kota sudah ma'rifah, tidak butuh alif lam lagi. Jakarta, Bogor, Depok, misalkan Bandung, ya Solo, Jogja, semua nama kota tidak butuh alif lam dan sudah ma'rifah. Kenapa kata Al-Iraq dengan An-Nil ya ada alif lam? Maka di sini disebutkan bahwa ini adalah aslinya dengan adanya alif lam dikenal dari dulu. Ya, sebuah kata An-Nil dengan Al-Iraq ini ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya Al-Iraq. Ya, ada alif lamnya. Maka dia tidak bisa diubah. Dikenal dari dulu bahwa kata Al-Iraq ya menjadi sebuah negara dengan adanya alif lam pada kata Al-Iraq tersebut. Ya, sebagaimana juga An-Nil, sungai An-Nil. Jadi an di sini ya sesuatu yang diwariskan oleh orang Arab dan dia tidak masuk kaidah ya qiyasi, tapi dia sama'i sifatnya. Didengar, disimak dari orang Arab demikian penggunaannya, maka ya sudah ambil saja. Maka di sini kita bisa simpulkan alam nama yang ada tidaknya alif lam, yang jelas dia nama, apakah gunung, tempat atau yang lainnya, dan sama saja apakah alif lamnya itu tambahan atau tidak tambahan, dia adalah ma'rifah. Maka di sini alif lam pada An-Nil di sini bukan alif lam yang menunjukkan ma'rifah. Ya, sebagaimana kata Al-Iraq bukan menunjukkan alif lam yang menunjukkan ma'rifah. Karena kata Irak sendiri sudah ma'rifah dengan menjadi nama kota atau nama negara. Ya, An-Nil juga diwariskan demikian dari samanya orang Arab. Ya. Demikiannya wallahu taala alam. Syukran Ustaz. Paham. Insyaallah. Yang berikutnya silahkan. Man? Akhi Nana Abu Nabil, Abu Haidar, tafadhol. Ini Ustaz tentang munada itu kan jadi marifat ya rojulun ya tajiru ya rojulu. Nah, nanya yang ketiga contohnya ya tolian jabalan itu tanamnya kok masih ada apa karena dua isim bagaimana Ustaz? Soal sekali lagi apa tadi gimana? Nanya tentang yang munada yang contoh ketiganya yang ya tolian jabalan itu tanwinnya masih ada, kenapa? Karena ada dua isim atau gimana disandarkan itu? Baik. Ya tolian jabalan pembahasannya dikenal dengan apa? Dia adalah isim
yang beramal ya, talian jabalan, dia ya bisa dikatakan di sini syibhul mudhaf, kata para ulama syibhul mudhaf, yaitu dia adalah sebuah isim yang beramal sebagaimana amalan fiilnya. Talian jabalan. Ya, wahai pendaki gunung. Jadi jabalan ini sebagai maf'ul bihi dia dari kata talian yang dia beramal seperti amal fiilnya. Tala'a yatla'u. Ya man tala'a jabalan. Ini takdirnya ya. Ya. Nah, kalau demikian dia beramal sebagaimana amal fiilnya. Mungkin antum nggak paham nggak maksud saya? Beramal sebagaimana amal fiil ya, paham? Paham ya. Maka demikian, harus demikian dia. Contoh lain misalkan saya mengatakan, wahai pembaca buku, ya qari'an kitaban. Ya qari'an kitaban. Ya qari'an kitaban, wahai orang yang membaca buku. Saya panggil dia, ya qari'an kitaban. Ya. Fi'liyah saja. Gimana? Fi'liyah itu. Iya, dia beramal Kalau sebagaimana tajirun amal goniyun fi'il. gimana? Gimana? Fi'il ya. Iya. Iya. Kalau isim ya tajirun goniyun nggak bisa, tajir goniyun tapi gimana? Tidak bisa. Beda ya? Tidak beda. Karena di situ tidak ada amal kata kerja. Beda dengan kata tali kerja ya, jabal, fi'il ya. pendaki gunung. Wahai pendaki gunung, wahai pembaca buku, wahai pemakan tahu misalkan. Ya. Wahai dan seterusnya ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah. Ya. Rincian nanti akan saya jelaskan ini. Akan saya jelaskan pada waktunya kaitan dengan apa nanti mansubat, marfu'at. Ada macam-macam munada. Ada munada yang dia dikatakan dhamma, ada yang dia nanti mabni, ada yang mu'rab dan seterusnya ya. Insyaallah. Baik. Iya, yang jadi masalah kita jangan suudzon sama Allah. Kan Apa itu? Tafadhal. Sampai akhir Prabowo, tafadhal. Soal. Ustaz, ini benar nggak Ustaz kalau setiap jamak itu dihukumi mu'annas kecuali jamak muzakkar salim Ustaz? Semua jamak semua jamak dihukumi mu'annas kecuali jamak muzakkar salim. Apakah benar Ustaz? Salah. Semua jamak dihukumi apa tadi mu'annas kecuali muzakkar salim. Oh, betul. Semua jamak dihukumi mu'annas kecuali muzakkar salim. Iya. Betul pernyataan itu. Jadi seperti asatiz terus kudot itu mu'annas Ustaz. Walaupun laki-laki itu Ustaz. Iya. Walaupun laki-laki. Betul. Tadi saya sebutkan contoh rusul. Rusul itu muannas. Tilka rusulu dengan nas Al-Qur'an itu ya. Para rasul laki-laki tentunya para rasul itu enggak ada rasul perempuan. Tapi Allah sebutkan pakai tilka, kata isyarat untuk perempuan. Makanya ini menjadi syubhat sebagian orang liberal yang mengatakan boleh perempuan menjadi nabi. Ingin melegalkan perempuan menjadi pemimpin dengan nas ayat Al-Quran. Ingin mengatakan bahwa ada nabi perempuan dengan tilka, padahal tidak. Ini kaidah seni berbahasa Arab saja. Nggak ada rasul dari perempuan. Ya. Walaupun tilka, karena di sini jamak taksir. Maka kaidahnya jamak taksir baik untuk berakal atau tidak berakal dihukumi perempuan. Boleh dihukumi perempuan. Ya, tapi hukum asalnya gunakan laki-laki biar tidak rancu nanti. Nah, maka boleh haula'i ar-rusulu atau tilka ar-rusulu. Haula'i ulama'u atau tilka ulama'u. Tilka asatidzah atau haula'i asatidzah. Baik, paham Akhi Prabowo? Iya, sama ini Ustaz. Kalau kafirun itu berakal apa tidak berakal Ustaz? Berakal. Karena dia manusia, kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, maka pakai hum dia. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah
faulaika hum Nah, Ustaz. al-kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika itulah hum mereka kafirun, orang-orang kafir. Pakai ulaika. Yang kedua hum katanya. Oke. Wadah akhi Prabowo. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Afwan. Taib. Cukup sekira pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Murojaah semangat, insya Allah tetap di murojaah bukunya dibaca. Ini pembahasan semakin menantang, banyak rincian-rincian antum harus baca. Ya, luangkan waktu antum untuk membaca buku. Ya, jangan hanya ya pernah tahu atau pernah belajar, cuman nggak paham. Nah, ini butuh dicek kembali niat kita dan juga semangat kita, kejujuran kita di dalam belajar bahasa Arab ini. Semangat insya Allah, cuman butuh hafalan, butuh pemahaman dan bertanya jika tidak mengetahui atau ada permasalahan. Belum ada pertanyaan yang masuk di grup, saya kira saya berhusnudzon antum sudah paham. Ya, saya berhusnudzon, berbaik sangka semuanya sudah paham tentang pelajaran kita karena tidak ada soal. Tidak ada pertanyaan di grup. Walaupun ada kemungkinan, ya, imma dia nggak baca sama sekali sehingga nggak atau yang kedua sudah paham sehingga nggak butuh pertanyaan, atau yang ketiga, ya, nggak paham sama sekali sehingga nggak ngerti apa yang harus ditanyakan. Tapi saya berbaik sangka, insya Allah antum sudah paham. Barakallahu fikum, semoga memudahkan semuanya dalam belajar bahasa Arab. Baik, ini sekira pertanyaan yang belum terjawab tadi, silakan nanti dilayangkan di grup ya untuk kita jawab insya Allah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini sekarang dapat disampaikan. Mengucapkan jazakumullah khair kepada tim yang bertugas dan barakallahu fikum sekalian, dan juga kepada teman-teman yang hadir di kelas kita pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi semuanya. Ini yang dapat disampaikan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.